Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Tugas dari mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Oke, baik, langsung saja. Mikrobiologi adalah cabang dari biologi yang mempelajari organisme mikroskopis baik yang bersifat sejati seperti bakteri, alga, dan jamur maupun parasit seperti virus. Mikrobiologi meliputi teknik-teknik penelitian fundamental yang melibatkan pengamatan, pengukuran, dan manipulasi mikroorganisme. Mikrobiologi dibagi menjadi beberapa subdisiplin, termasuk bakteriologi, studi tentang bakteri, virologi, studi tentang virus, mikologi, studi tentang jamur, dan parasitologi, yaitu studi tentang parasit. Ada 4 rumusan masalah pada makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimana kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang kedua, metode apa yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Yang ketiga, apa perbedaan prokariota dan eukariota. Dan yang keempat, klasifikasi jamur mulai domain sampai spesies. Kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang pertama, ada morfologi. Klasifikasi mikroorganisme dapat didasarkan pada karakteristik morfologi seperti bentuk sel, ukuran, dan struktur seluler. Misalnya, jamur dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk tubuhnya, seperti miselium, yaitu benang jamur, atau struktur reproduksi seperti kantong spora atau tabung spora. Kemudian ada siklus hidup. Siklus hidup mikroorganisme termasuk jamur juga dapat menjadi kriteria klasifikasi. Beberapa mikroorganisme memiliki siklus hidup yang kompleks dengan tahap reproduksi seksual dan aseksual yang berbeda. Tahap-tahap ini dapat digunakan untuk mengklasifikasi mikroorganisme ke dalam kelompok yang berbeda. Perlu diketahui, bentuk klasifikasi mikroorganisme dapat berubah hierarki taksonomi yang mirip seperti dengan klasifikasi makhluk hidup lainnya, seperti kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Namun, dalam beberapa kasus, klasifikasi mikroorganisme dapat menggunakan sistem klasifikasi yang lebih khusus atau berbeda tergantung pada kelompok mikroorganisme yang sedang diklasifikasikan. Klasifikasi mikroorganisme dapat mengalami perubahan seiring waktu untuk mencerminkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan evolusioner dan karakteristik mikroorganisme. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Yang pertama, ada metode biokimia. Metode ini melibatkan analisis aktivitas enzim, komposisi kimia, dan reaksi biokimia mikroorganisme. Tes biokimia seperti uji fermentasi, uji oksidase, dan uji katalase dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mikroorganisme. Kemudian, metode fisiologi. Metode ini melibatkan analisis aktivitas fisiologis mikroorganisme seperti kebutuhan nutrisi, suhu optimal, dan toleransi tahap kondisi lingkungan tertentu. Tes fisiologis seperti uji pertumbuhan pada media khusus dan uji toleransi terhadap antibiotik dapat digunakan untuk mengklasifikasi mikroorganisme. Perbedaan prokariota dan eukariota. Perbedaan keduanya terdapat pada struktur sel, ukuran sel, DNA, organel sel, reproduksi, dan keragaman hayati. Pada bagian struktur sel, prokariota memiliki sel yang sederhana dan tidak memiliki membran inti atau organel sel yang terpisah oleh membran. Mereka memiliki DNA yang terletak bebas di sitoplasma, sedangkan eukariota memiliki sel yang kompleks dan memiliki membran inti yang memisahkan DNA dari sitoplasma. Mereka juga memiliki berbagai organel sel yang terpisah oleh membran seperti mitokondria, kloroplas, dan retikulum endoplasma. Klasifikasi jamur. Jamur
diklasifikasikan dalam sistem klasifikasi biologi yang meliputi beberapa tingkatan, mulai dari domain hingga spesies. Domain: jamur termasuk dalam domain eukarya. Domain eukarya mencakup semua organisme yang memiliki sel eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel yang terpisah oleh membran. Kerajaan: jamur termasuk dalam kerajaan fungi. Kerajaan fungi mencakup semua organisme jamur termasuk jamur sejati, kapang, dan ragi. Filum: jamur dibagi menjadi beberapa filum. Contoh filum jamur adalah jamur kantong, jamur kuping, jamur Zygospora, dan lain-lain. Setiap filum memiliki karakteristik dan ciri khas tertentu. Kelas: setiap filum jamur dapat dibagi lebih lanjut menjadi kelas. Misalnya, dalam filum Ascomycota terdapat kelas Sodariomycetes, Eurysomacetes, dan lain-lain. Ordo: setiap kelas jamur dapat dibagi menjadi beberapa ordo. Family: setiap ordo jamur dapat dibagi menjadi beberapa family. Kemudian genus: setiap family jamur dapat dibagi menjadi beberapa genus. Genus adalah tingkatan taksonomi di bawah famili dan di atas spesies. Contoh genus jamur adalah Penicillium, Aspergillus, dan Candida. Spesies: genus jamur dapat terdiri dari beberapa spesies yang berbeda.